Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazy Recap. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film Godzilla Minus One yang rilis pada tahun 2023 lalu. Film ini bercerita mengenai serangan Godzilla di saat Perang Dunia Kedua baru saja usai. Film ini dibintangi oleh Ryonosuke Kamiki, Yuki Yamada, dan Minami Hamabe. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Godzilla Minus One. Semoga. Pada tahun 1945, sesaat setelah Perang Dunia Kedua berakhir, seorang pilot pesawat kamikaze yang bernama Koichi kabur dari arena perang dan mendarat di pangkalan udara Jepang di Pulau Odo. Saat ditanya oleh para mekanik yang ada di sana, Koichi beralasan kalau pesawatnya mengalami kerusakan. Namun setelah diperiksa, ternyata pesawatnya baik-baik saja. Kepala mekanik yang bernama Tachibana pun bertanya kenapa Koichi kabur dari misi bunuh diri, padahal pesawatnya baik-baik saja. Koichi yang kebingungan tidak berani menjawab apa-apa. Dia hanya pergi begitu saja. Koichi pun merenung di pinggir pantai. Di sini Koichi bingung melihat ikan-ikan air dalam tiba-tiba mati dan mengambang di permukaan. Malam harinya, di saat Koichi akan beristirahat, terdengar suara sirine tanda bahaya. Semua orang pun bersiap-siap. Tiba-tiba muncul monster raksasa yang mengamuk. Salah satu mekanik berkata kalau dia pernah mendengar cerita dari penduduk lokal kalau ada makhluk raksasa yang muncul dari dalam tanah. Makhluk itu bernama Godzilla. Itu adalah makhluk yang dimaksud. Semua orang pun bersembunyi di dalam parit. Tachibana menyuruh Koichi masuk ke dalam pesawatnya dan kemudian menembakkan senjata 20 mm yang ada di pesawatnya. Hanya Koichi yang bisa melakukannya karena dia satu-satunya pilot yang ada di sini. Yang lain hanya mekanik biasa. Koichi yang ketakutan pun bergerak secara diam-diam masuk ke dalam pesawatnya. Setelah masuk, Koichi mulai membidik Godzilla yang kebetulan pas berdiri di depannya. Namun karena saking ketakutannya, tubuh Koichi tidak bisa digerakkan. Koichi tidak mampu menembak. Para mekanik yang ketakutan itu pun menembaki Godzilla dengan senjata yang ada. Namun hal itu malah membuat Godzilla semakin marah. Semua orang pun kocar-kacir dikejar oleh Godzilla. Godzilla menggigit dan menginjak-injak semua orang yang ada di sana. Koichi langsung kabur di saat Godzilla menghancurkan pesawatnya. Pesawat itu lalu meledak, membuat Koichi pingsan. Keesokan harinya, Koichi kembali siuman. Dia melihat Tachibana sendirian mengumpulkan mayat-mayat rekan-rekannya yang telah tewas. Tachibana marah. Dia menyalahkan Koichi yang tidak menembak Godzilla di saat masih ada kesempatan. Tachibana menyebut Koichi pengecut. Singkat cerita, Koichi naik kapal bersama para prajurit Jepang lainnya untuk kembali ke Tokyo. Di sini, Tachibana yang marah memberikan foto-foto para mekanik yang tewas akibat serangan Godzilla kepada Koichi. Pada bulan Desember 1945, Koichi sampai di Tokyo. Koichi kaget melihat rumahnya yang sudah luluh lantak rata dengan tanah. Tetangga Koichi yang bernama Sumiko lalu menghampirinya. Sumiko bingung melihat Koichi yang masih hidup, padahal dia adalah pilot kamikaze. Sumiko menyalahkan prajurit seperti Koichi yang pengecut kabur dari peperangan membuat Jepang porak-poranda dan Sumiko kehilangan ketiga anaknya. Koichi kemudian bertanya apakah kedua orang tuanya masih hidup. Sumiko menjawab kalau tempat ini hancur setelah serangan udara musuh, membuat banyak orang tewas termasuk kedua orang tua Koichi dan ketiga anak Sumiko. Koichi lalu terduduk lemas dan membaca surat dari ibunya yang menyuruh Koichi untuk pulang hidup-hidup. Itulah kenapa Koichi kabur di saat menjadi pilot kamikaze, karena ibunya menyuruhnya untuk pulang. Beberapa hari kemudian, di saat sedang makan di dapur umum, Koichi melihat seorang wanita yang kabur karena dituduh mencuri. Wanita itu tiba-tiba menitipkan bayinya kepada Koichi. Koichi pun bingung. Seharian, Koichi duduk menunggu wanita yang tadi muncul lagi, namun dia tidak kunjung datang. Saat Koichi akan pulang, tiba-tiba wanita yang tadi menghampirinya. Koichi pun mengembalikan bayi kepada wanita itu. Wanita itu kemudian mengikuti Koichi pulang ke rumahnya. Koichi yang kasihan pun membiarkan wanita itu dan bayinya makan malam di rumahnya. Wanita itu bernama Noriko. Koichi lalu bertanya di mana suami Noriko. Noriko menjawab kalau dia belum menikah. Bayi yang ada padanya ini juga bukan anaknya. Saat serangan udara musuh terjadi, orang tua bayi itu yang sekarat memohon kepada Noriko untuk merawat bayi itu. Bayi itu bernama Akiko. Orang tua Noriko ternyata juga menjadi korban perang.
Koichi yang kasihan pun membiarkan Noriko dan bayi Akiko tinggal di rumahnya. Keesokan harinya, mengetahui ada gadis muda yang membawa bayi tinggal di rumah Koichi, Sumiko yang kasihan kepada bayi itu memberikan sekantung beras untuk mereka. Singkat cerita, pada Maret tahun 1946, Koichi memberitahu Noriko kalau dia akhirnya mendapat pekerjaan dengan gaji yang lumayan banyak. Noriko pun curiga, mana ada orang yang mau memberikan gaji sebanyak itu di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Koichi pun menjelaskan kalau dia akan bekerja untuk pemerintah, dan alasan kenapa gajinya besar yaitu karena resikonya juga sangat besar. Koichi akan bekerja untuk membersihkan bom-bom ranjau laut sisa-sisa perang dunia yang tersebar di lautan. Mendengar hal ini, Noriko pun khawatir karena pekerjaan itu sangat berbahaya. Namun Koichi juga bingung karena tidak ada pilihan lain. Koichi akan melakukan apapun agar mereka bisa mendapat uang untuk membeli susu bagi Akiko. Keesokan harinya, Koichi menuju kapal yang akan membawanya bekerja membersihkan ranjau laut. Dia bertemu kapten kapal yang bernama Akitsu, seorang mantan ilmuwan angkatan laut yang bernama Kenji Noda, dan seorang pemuda yang bernama Mizushima. Mereka akan bekerja bersama Koichi membersihkan ranjau laut di lautan. Noda menjelaskan kalau mereka sengaja menggunakan kapal kayu, karena kapal besi dapat memicu ranjau laut yang bekerja seperti magnet untuk meledak. Mereka berempat pun mulai berangkat bekerja. Ada 2 kapal yang dikerahkan untuk membersihkan ranjau laut. Kapal itu lalu menarik pemotong yang memotong tali ranjau laut, membuat ranjau itu naik ke permukaan. Setelah itu, Koichi menembak ranjau laut itu dengan senjata untuk meledakkannya. Di setiap malam, Koichi mengalami mimpi buruk. Dia melihat para mekanik yang tewas akibat amukan Godzilla. Pada bulan Juli 1946, Amerika melakukan uji coba bom nuklir di Bikini Atoll. Tanpa mereka sadari kalau kejadian itu membuat Godzilla yang ada di sana malah menjadi semakin besar. Hari berganti hari, Koichi terus-terusan bekerja sedangkan Noriko merawat Akiko di rumah. Dengan uang hasil kerja kerasnya, Koichi bisa merenovasi rumah dan membeli sepeda motor. Malam harinya, Koichi mengundang rekan-rekannya untuk makan-makan selamatan rumah barunya. Di sini, rekan-rekan Koichi terkejut mengetahui kalau Koichi dan Noriko bukan suami istri, dan Akiko ternyata juga bukan anak mereka berdua. Koichi pun menjelaskan kalau dia merawat Noriko dan Akiko karena kasihan kedua orang tua mereka tewas akibat perang. Beberapa hari kemudian, Noriko memberitahu Koichi kalau dia diterima kerja di distrik Ginza yang sekarang sudah mulai maju. Noriko tidak ingin terus-terusan membebani Koichi. Menurut Noriko, jika dia terus-terusan membebani Koichi, maka Koichi akan kesulitan untuk mencari istri. Di saat dia bekerja nanti, Akiko akan dititipkan kepada Sumiko. Koichi pun tidak bisa melarang jika itu memang keinginan Noriko. Di Amerika, terjadi kejadian aneh. Sosok makhluk raksasa menghancurkan kapal perang Amerika. Makhluk itu juga meninggalkan jejak radioaktif yang tinggi. Mereka meramalkan kalau makhluk itu sedang bergerak menuju Jepang. Akibat tensi perang yang masih tinggi, militer Amerika tidak bisa mengerahkan kapal militer untuk membantu Jepang karena takut Rusia akan merasa tersinggung. Pada bulan Mei tahun 1947, di tengah lautan, Koichi dan rekan-rekannya melihat kapal perang yang hancur seperti habis diterkam oleh makhluk raksasa. Semua orang pun bingung. Koichi pun teringat sesuatu. Dia berkata kalau ini pasti ulah Godzilla. Koichi juga melihat ikan-ikan laut dalam yang mati mengambang di permukaan laut. Kejadian itu sama persis seperti saat sebelum kemunculan Godzilla di Pulau Odo. Namun Koichi bingung melihat kerusakan kapal yang ada di depannya, menandakan kalau Godzilla sudah berubah menjadi semakin besar dan lebih kuat dari yang dia lihat sebelumnya. Mizushima yang ketakutan pun bingung kenapa mereka diperintahkan untuk memeriksa hal ini. Secara mengejutkan, Noda menjelaskan kalau mereka diperintahkan oleh pemerintah untuk melakukan misi rahasia, mengejar dan membunuh makhluk yang merusak kapal itu. Mizushima pun tak habis pikir, kapal perang saja bisa hancur, apalagi kapal kayu yang mereka naiki saat ini, mereka pasti akan mati. Noda menjelaskan kalau mereka ditugaskan untuk memancing makhluk itu, menahannya untuk tetap berada di wilayah ini, sambil menunggu kapal perang Takao yang sedang bergerak menuju ke sini. Singkat cerita, mereka pun mengumpulkan bom-bom ranjau untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba, Koichi melihat banyak ikan laut dalam yang mengambang. Itu tandanya Godzilla ada di dekat sini. Dan benar sekali, Godzilla menerkam kapal pembersih ranjau yang satunya.
Melihat Godzilla bergerak ke arah mereka, Akitsu langsung menjalankan kapal untuk melesat kabur. Koichi dan Noda lalu menjatuhkan satu bom ranjau. Di saat bom itu menempel di tubuh Godzilla, Mizushima langsung meledakkan bom itu. Namun serangan ini malah membuat Godzilla semakin marah. Koichi mencoba menembaki Godzilla, namun serangan itu tidak mempan. Noda dan Mizushima kembali menjatuhkan bom ranjau. Di saat bom itu masuk ke dalam mulut Godzilla, mereka tidak bisa meledakkan bom itu karena kabel peledak putus. Koichi kemudian menembaki bom itu, dan berhasil bom itu meledak di mulut Godzilla. Namun secara mengejutkan, mereka melihat Godzilla bisa menyembuhkan diri dengan sangat cepat. Saat Godzilla akan menerkam kapal, dari samping, kapal militer Takao datang menembaki Godzilla. Godzilla pun berbelok menyerang kapal militer itu. Meriam ditembakkan dan berhasil menjatuhkan Godzilla ke dalam laut. Namun tiba-tiba muncul sinar biru menghancurkan kapal perang itu tanpa tersisa. Godzilla kemudian muncul kembali di permukaan dan kemudian pergi. Beberapa hari kemudian, Koichi siuman di rumah sakit, ditemani oleh beberapa rekannya. Koichi mengajak mereka untuk memperingatkan pemerintah agar semua orang dievakuasi. Namun Noda berkata kalau misi sebelumnya adalah misi rahasia. Pemerintah belum bisa mengevakuasi masyarakat untuk mencegah kepanikan. Malam harinya, Noriko melihat Koichi yang sedang merenung. Noriko pun bertanya kenapa Koichi selalu terlihat seperti memikirkan sesuatu yang sangat berat. Koichi pun akhirnya berkata jujur, kalau sebelumnya dia adalah pilot pesawat kamikaze yang kabur dari medan perang. Koichi lalu memperlihatkan foto para mekanik yang tewas di Pulau Odo. Koichi berkata kalau orang-orang itu tewas karena Koichi yang pengecut tidak mampu menembak monster yang bernama Godzilla yang muncul di hadapannya. Dan kemarin, Koichi tidak bisa berbuat apa-apa di saat Godzilla kembali muncul di lautan. Koichi merasa kalau dia tidak pantas untuk hidup. Itulah sebabnya Koichi selalu dihantui mimpi buruk setiap malam. Koichi lalu berpikir apakah sebenarnya dia sudah mati di medan perang dan ini semua hanyalah ilusi saja. Noriko pun berusaha menyadarkan Koichi. Noriko berkata kalau Koichi masih hidup, pasti ada alasannya kenapa Koichi ditakdirkan untuk tetap hidup. Keesokan harinya, Koichi yang baru bangun melihat Noriko menyuapi Akiko sarapan pagi. Koichi pun sadar kalau dia harus tetap berjuang hidup untuk melindungi mereka. Siang harinya, di laut, Godzilla terlihat bergerak menuju Tokyo. Petugas penjaga pantai yang melihat pergerakan Godzilla itu mencoba meledakkan bom, namun sia-sia. Di rumah, Koichi yang sedang bermain bersama Akiko mendengar suara siaran radio yang mengabarkan kalau Godzilla muncul dan mengamuk di wilayah Ginza. Di Ginza, semua orang kocar-kacir berlarian akibat kemunculan Godzilla. Noriko yang ada di dalam kereta terkejut melihat Godzilla bergerak ke arahnya. Godzilla lalu menggigit kereta yang dinaiki Noriko, membuat Noriko terjatuh ke sungai. Godzilla lalu kembali mengamuk menghancurkan gedung-gedung yang ada di sana. Noriko yang basah kuyup dan ketakutan tidak bisa bergerak melihat Godzilla berjalan ke arahnya. Beruntung Koichi datang menolongnya. Pihak militer kemudian menembaki Godzilla dengan beberapa tank. Namun serangan itu malah membuat Godzilla semakin marah. Tiba-tiba tubuh Godzilla menyala berwarna biru. Godzilla lalu menembakkan atomic breath yang meledak seperti bom atom. Noriko mendorong Koichi ke sela bangunan dan mengorbankan dirinya terlempar terkena hempasan ledakan yang dahsyat. Setelah situasi kembali aman, Koichi mencoba mencari Noriko, namun dia hanya melihat gedung-gedung yang porak-poranda di hadapannya. Koichi pun syok karena Noriko mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Koichi lalu melihat Godzilla yang bergerak pergi kembali masuk ke dalam laut. Koichi pun berteriak dengan penuh amarah karena Godzilla telah membunuh Noriko. Godzilla telah meluluh lantakan wilayah Ginza, membuat puluhan ribu orang tewas dan terluka akibat serangan ini. Keesokan harinya, setelah upacara kematian Noriko, Sumiko mencoba menenangkan Akiko yang terus-terusan menangis. Koichi pun merasa sangat terpukul. Noda kemudian memberitahu Koichi kalau pemerintah sedang menyusun strategi untuk mengalahkan Godzilla. Namun pemerintah meminta bantuan relawan rakyat sipil untuk ikut serta. Noda mengajak Koichi ikut rapat relawan besok. Keesokan harinya, Koichi dan rekan-rekannya mendatangi rapat relawan. Rapat ini dipimpin oleh Kapten Hota. Hota menjelaskan kalau kali ini mereka sedang mengalami bencana yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Ditambah-tambah, pemerintah Jepang tidak bisa mengerahkan kekuatan militer karena hal itu akan kembali memicu ketegangan antara pihak Amerika dan Rusia. Alhasil, mereka hanya bisa menghadapi ancaman Godzilla dengan kekuatan rakyat sipil. Untuk menjalankan misi ini,
Hotta berhasil bernegosiasi untuk menggunakan 4 kapal tempur yang seharusnya disita oleh PBB, meskipun sayangnya persenjataan di kapal-kapal itu sudah dilucuti oleh PBB. Semua orang yang ada di sana pun protes karena mereka tidak akan bisa menang mengalahkan monster sebesar itu tanpa kapal tempur yang layak. Noda kemudian maju menjelaskan rencana yang akan mereka lakukan untuk mengalahkan Godzilla. Noda menjelaskan kalau Godzilla tidak bisa dilukai dengan senjata biasa. Dia melihat dengan mata kepala sendiri, Godzilla bisa menyembuhkan diri dengan sangat cepat setelah kepalanya diledakkan dengan bom. Noda kemudian menunjukkan alat peraganya. Dia berkata, seberat apapun Godzilla, jika disemprotkan gas freon, maka makhluk itu akan tenggelam ke dasar lautan. Mereka akan mengikat Godzilla dengan 2 kapal yang membawa gas freon dan kemudian menenggelamkannya di palung Yagami yang memiliki kedalaman lebih dari 1.500 meter. Dengan harapan, tekanan air yang sangat kuat di dasar laut akan menghancurkan tubuh Godzilla. Koichi lalu bertanya, bagaimana jika hal itu tidak bisa membunuh Godzilla? Noda kemudian memberitahu rencana cadangan. Dia menyuruh semua orang melihat keluar jendela. Di sana, mereka melihat petugas mendemonstrasikan pelampung udara yang bisa terisi dengan sangat cepat. Mereka akan mengangkat Godzilla ke permukaan dengan cepat. Sekuat apapun makhluk itu, jika mengalami perpindahan tekanan dengan cepat, maka tubuhnya akan mengalami dekompresi yang parah. Dengan cara itu, mereka berharap bisa menghancurkan tubuh Godzilla. Namun penjelasan Noda ini masih membuat banyak orang pesimis. Banyak yang menganggap kalau misi ini adalah misi bunuh diri karena tidak ada kepastian mereka akan berhasil atau tidak. Hotta pun mempersilahkan bagi mereka yang tidak mau ikut dalam misi ini untuk pergi. Mendengar hal ini, beberapa orang kemudian pamit untuk pergi. Orang-orang yang bertahan lalu saling menyemangati satu sama lain. Kalau bukan mereka yang berangkat, lalu siapa lagi yang akan berjuang untuk masa depan generasi penerus? Noda pun senang karena masih ada yang mau ikut berjuang. Malam harinya, saat sedang makan malam, Akitsu bertanya bagaimana caranya mereka menemukan lokasi Godzilla. Noda menjawab kalau dia berasumsi Godzilla sudah menganggap Tokyo sebagai wilayah kekuasaannya. Godzilla pasti akan kembali lagi ke sini, paling lambat 10 hari. Akitsu kemudian bertanya bagaimana caranya mereka memancing Godzilla untuk masuk ke dalam perangkap mereka. Noda menjelaskan kalau mereka akan menggunakan kapal untuk membawa speaker yang tahan di bawah laut. Speaker itu akan memutar rekaman suara Godzilla sendiri. Godzilla akan menganggap suara itu sebagai makhluk yang akan mengganggu wilayahnya. Godzilla pasti akan mengejar suara itu. Ternyata, Noda sendiri juga tidak yakin kalau rencananya ini bisa berhasil. Akitsu juga ragu kalau balon pelampung akan bisa mengangkat Godzilla naik ke permukaan. Mendengar hal ini, Mizushima pun memiliki ide. Jika balon pelampung gagal, mereka bisa menggunakan perahu pembersih ranjau untuk membantu mengangkat Godzilla. Namun menurut Noda, hal itu sangatlah mustahil karena perahu kecil tidak akan mampu mengangkat Godzilla. Mendengar kalau rencana Noda ternyata belum matang, Koichi yang seorang pilot mengajukan diri untuk menerbangkan pesawat guna memancing Godzilla menuju palung Yagami. Noda pun menjawab kalau itu sangat berisiko karena Godzilla bisa menembakkan atomic breath. Namun Koichi tetap bersikeras. Menurutnya pesawat tempur bisa bergerak lebih lincah jika dibandingkan dengan perahu biasa. Akitsu pun sadar kalau Koichi berniat melakukan misi bunuh diri untuk balas dendam kematian Noriko. Akitsu melarang Koichi untuk menyia-nyiakan hidupnya karena Koichi masih memiliki Akiko yang menunggunya pulang di rumah. Keesokan harinya, Noda memperlihatkan pesawat yang akan digunakan Koichi untuk beraksi. Itu adalah pesawat paling canggih yang dimiliki Jepang saat ini. Pesawat itu memiliki 4 senjata 30 mm dan sangat gesit. Namun karena lama tidak dipakai, pesawat itu dalam kondisi rusak. Mereka membutuhkan mekanik yang paling ahli untuk memperbaiki pesawat ini. Koichi pun teringat dengan seseorang yang bisa memperbaikinya. Koichi pun mulai mencari di mana keberadaan Tachibana, namun tidak ada yang mengetahuinya. Koichi mengirim banyak surat untuk Tachibana. Karena sulit untuk ditemukan, Noda menyuruh Koichi mencari mekanik lain. Namun Koichi bersikeras kalau mekaniknya harus Tachibana. Saat Koichi berjalan pulang, seseorang memukul Koichi dari belakang. Setelah Koichi siuman, orang itu ternyata Tachibana. Tachibana marah kenapa di dalam suratnya Koichi menuduh Tachibana bertanggung jawab atas kematian para mekanik di Pulau Odo. Koichi sengaja membuat Tachibana marah, dengan begitu Tachibana pasti akan datang menemuinya. Koichi lalu memberitahu kalau makhluk yang menghancurkan Ginza adalah Godzilla. Koichi meminta Tachibana membantunya memperbaiki pesawat agar dia bisa beraksi membunuh Godzilla. Koichi tahu kalau Tachibana juga memiliki dendam terhadap makhluk itu. Awalnya Tachibana menolak untuk membantu, namun Koichi menjelaskan
kalau dia akan menerbangkan pesawat yang membawa bahan peledak dan memasukkannya ke dalam mulut Godzilla lalu meledakkannya. Mendengar hal itu, Tachibana sadar kalau Koichi akan melakukan aksi bunuh diri. Koichi berniat menebus semua kesalahannya di masa lalu. Keesokan harinya, Tachibana dan timnya datang ke hanggar pesawat untuk memperbaiki pesawat. Malam harinya, Noda mendeteksi pergerakan Godzilla yang bergerak menuju Tokyo. Diperkirakan Godzilla akan sampai di Palung Yagami besok jam 11 siang. Mereka harus sudah berangkat jam 8 pagi. Setelah rapat selesai, Mizushima bersemangat untuk ikut misi ini. Namun Noda dan Akitsu melarangnya untuk ikut karena dia masih sangat muda. Masa depannya masih panjang. Mizushima pun bersikeras untuk ikut dalam misi ini. Namun Noda dan Akitsu hanya diam saja. Di dalam hanggar pesawat, Tachibana menyadari kalau pesawat itu tidak dilengkapi parasut, seperti halnya pesawat tempur Jepang yang didesain untuk bunuh diri. Di tempat lain, Koichi berterima kasih kepada Sumiko karena telah membantunya selama ini. Akiko lalu menunjukkan gambar tangannya kepada Koichi. Akiko yang rindu kepada Noriko kemudian menangis. Koichi pun memeluk Akiko yang menangis. Pagi harinya, Koichi menaruh amplop di samping Akiko yang masih tidur dan kemudian pergi untuk bersiap-siap menjalankan misi. Sesampainya di dalam hanggar, Tachibana menjelaskan berbagai senjata peledak yang dia masukkan ke dalam pesawat. Koichi pun berkata kalau sebenarnya dia masih ingin hidup, tetapi dia harus melakukan misi ini untuk melindungi masa depan Akiko. Tachibana berkata kalau semua orang yang pergi berperang juga pasti ingin tetap hidup, namun mereka harus tetap berjuang untuk melindungi keluarga yang ada di rumah. Koichi lalu menunjukkan gambar yang semalam ditunjukkan oleh Akiko. Koichi bertekad berjuang untuk melindungi masa depan Akiko. Di rumah, Akiko yang sudah bangun menemui Sumiko sendirian. Dia menyerahkan amplop yang ditinggalkan Koichi. Setelah dibuka, isinya adalah segepok uang. Sumiko pun sadar kalau Koichi akan melakukan aksi bunuh diri menyerang Godzilla. Di laut, petugas melihat ikan-ikan mati. Itu adalah tanda kehadiran Godzilla. Kapal yang membawa speker pun dikerahkan untuk memancing Godzilla. Di pelabuhan, Noda dan yang lain bersiap-siap untuk naik ke dalam kapal yang membawa jebakan Godzilla. Namun tiba-tiba mereka melihat kapal pembawa speker terlempar di daratan. Mereka terlambat, Godzilla sudah lebih dahulu sampai di pantai. Di tempat lain, Koichi pun mulai menerbangkan pesawatnya. Sementara itu, Noda dan yang lain terkejut melihat Godzilla yang sudah sampai di daratan. Mereka tidak bisa melanjutkan rencana ini. Namun Noda menyuruh yang lain tetap melanjutkan misi karena Koichi akan datang memancing Godzilla menggunakan pesawat. 4 kapal penjebak Godzilla pun mulai berlayar. Koichi lalu menelpon Noda memberitahu kalau dia sudah siap untuk memancing Godzilla menuju Palung Yagami. Di rumah, Sumiko menerima telegram yang ditujukan untuk Koichi. Sumiko kaget melihat isi telegram itu. Di tempat lain, Koichi mulai menembaki Godzilla, membuat Godzilla marah. Dan berhasil, Godzilla mengejar Koichi kembali ke dalam laut. Saat Godzilla sudah hampir mendekat, Noda mengerahkan 2 kapal tanpa awak untuk mendekati Godzilla. Godzilla pun mengeluarkan atomic breath menghancurkan kedua kapal itu. Noda sadar kalau setelah menembakkan atomic breath, Godzilla membutuhkan jeda waktu untuk menembakkannya lagi. Ini adalah kesempatan mereka. 2 kapal yang tersisa lalu memulai misi ini. Mereka menjatuhkan tali yang berisi tabung nitrogen dan pelampung. Koichi terus menembaki Godzilla untuk mengalihkan perhatiannya. Kedua kapal itu saling memutari Godzilla. Mereka akhirnya berhasil mengikat Godzilla. Di saat Godzilla akan menembakkan atomic breath, mereka langsung mengeluarkan freon, membuat Godzilla tenggelam ke dasar palung dengan sangat cepat. Sesampainya di dasar palung, ternyata Godzilla masih hidup. Noda pun langsung menyalakan balon pelampung untuk membawa Godzilla naik. Tubuh Godzilla pun mengalami dekompresi. Namun di tengah jalan, Godzilla berhasil membuang pelampung yang mengangkatnya. 2 kapal yang tersisa tidak mampu menarik Godzilla yang masih terikat kembali ke permukaan. Secara mengejutkan, Mizushima datang mengajak puluhan kapal nelayan untuk membantu. Semua orang datang untuk membantu mengalahkan Godzilla. Dengan bantuan kapal-kapal itu, akhirnya Godzilla berhasil ditarik ke permukaan. Meskipun tubuhnya terluka akibat dekompresi, ternyata Godzilla masih hidup dan akan menembakkan atomic breath. Tiba-tiba, dari atas Koichi datang menabrakkan pesawatnya yang penuh dengan peledak ke dalam mulut Godzilla. Pesawat itu lalu meledak tepat di mulut Godzilla. Ternyata Koichi berhasil selamat dengan menggunakan parasut. Ternyata sebelumnya, Tachibana telah memasang parasut di pesawat Koichi. Tachibana ingin Koichi tetap hidup. Dari jauh, mereka melihat tubuh Godzilla yang hancur setelah serangan yang dilakukan Koichi.
mereka akhirnya berhasil mengalahkan Godzilla. Setelah kembali ke pelabuhan, Sumiko mendekati Koichi. Sumiko memberikan telegram yang berisi pesan dari Noriko. Ternyata Noriko masih hidup. Koichi pun bergegas membawa Akiko pergi ke rumah sakit. Dan benar sekali, Noriko masih hidup. Koichi pun menangis dan mengutarakan perasaannya kepada Noriko. Di dasar lautan, ternyata Godzilla masih hidup. Dan berakhirlah alur cerita film Godzilla Minus One ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah kalau kalian suka sama seseorang, segera utarakan sebelum orang itu disembur oleh Godzilla. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!